Halo, assalamualaikum. Santai aja sih tentang pengalaman emas yang dulu pernah berkecimpung di dunia perdukunan, gitu kan. Jadi kita dengarkan cerita dari Mas secara singkat gimana? Berapa menit? Ya, maksimal 15-20 menit lah. Ya, kita secara singkat. jangan terlalu lama ya, takutnya nanti terlalu panjang ya, kameranya panas. Ya, jadi dulu gitu ya, dulu masih zaman masih SD, bahkan itu masih SD. Jadi itu masih kelas 6 lah, masih kelas 6. Terus MTS, terus SMK, itu masa-masa kelam ya. Masa kelam itu bukan karena disengaja ya, tapi karena memang ketidaksengajaan dan ketidaktahuan, kebodohan aku sendiri waktu itu gitu ya. Jadi gini, dulu itu kan ngelihat waktu itu MTS tuh ngelihat ada apa namanya temen di suatu tempat lah. Ya, ini harus berhati-hati nih, karena takutnya ada yang tersinggung. Jadi waktu itu mereka itu mengatakan itu karomahan. Jadi karomahan itu mereka malam-malam ya, mau malam itu kayak silat gitu ya, silat, tapi bukan silat tonjok-tonjokan, enggak. Jadi itu dia sambil apa ya, berdiri jadi keduanya tuh berdiri gini, nanti satunya diginiin, nanti dia terlempar gitu ya. Jadi kayak mereka nyebutnya itu karomahan, tapi mereka nggak sadarkan diri. Nah, mereka menyebutnya itu karomahan. Nah, waktu itu mikir, wah itu keren tuh gitu, bisa mementalkan orang dari jauh, kan keren Tanpa menggunakan apa-apa. kalau menggunakan apa kan keren. Jadi kalau masa itu kan wah keren banget nih, jadi tertarik tuh di situ. Ada tuh waktu itu temen dari lantai 2 lompat tuh, gak apa-apa tuh. Ini gerakan silat, gerakan ini, wah itu dulu ngeliatnya keren. Dan itu latar belakangnya itu di dunia santri waktu itu ya, di dunia santri, dan kita waktu itu belum tahu ini benar atau enggaknya kan, kita nggak tahu. Nah, akhirnya mulai tertarik untuk belajar. Doa-doa yang digunakan pun juga Islam juga, artinya ada Fatihah, Al-Falaq, gitu. Iya, zikir-zikir gitu. Nah, cuma emang ada beberapa ritual yang harus dilakukan ya. Tapi ya yang paling mudah itu dengan transfer. Jadi transfer Gimana itu? jadi nggak perlu kita belajar, tapi kita ya pasti belajarnya itu belajar untuk diisi. Jadi pokoknya kita pengen kebal bacok, ya udah diisi, nanti akan kebal ya sendirinya. Diisi kodam. Ya bisa semacam itu, jadi diisi kodam, nanti kita bisa kebal ya, kita kebal seperti itu. Nah, dulu tuh sempat banyak belajar tuh sama teman-teman tuh, sering belajar tuh yang kita berdiam diri gini kan, ya, berdiam diri gini. Nanti ada temen tuh yang naik maju tuh, maju, nanti dia harus marah, iya dia harus marah, nanti dia mental tuh, wah kan keren tuh gini, mental, mental, gitu. Nanti ada lah, nanti kita tampilin di layar ini, contohnya, mental, ada yang harus marah dia, atau enggak dia harus kesurupan. Ya, jadi kita cobanya kesurupan. Nah, dulu kan orang-orang nyebutnya kan karomahan. Ya kita ngikut aja, berarti ini dari Islam. Nah, dulu kan masih goblok aja kan, masih belum bisa memilah ya mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, kemudian ada yang ini pakai apa namanya, bata di kepala, kayak debus gitu. Ya, terus pernah genteng tuh, itu juga pecah tuh waktu itu, ya pecah. Nah, terus yang paling sering deh, paling sering itu karomahan itu berbentuk kodam. Jadi ada yang minta nanti gerakan kera, ya, jadi nanti kayak kodamnya kera, monyet. Ada yang macan, nanti dia cakar-cakar, gitu kan. Ya, kayak yang di YouTube. Iya. Dulu gitu, tapi nggak gitu. Maksudnya kita waktu itu lebih ke gerakan hewan. Nah, mereka nyebutnya karomahan. Dan itu dulu hampir setabar itu, ya gitu. Terus ada yang dulu ngambil setan tuh dimasukin botol, tuh. Ya, terus apa namanya, ngambil toyol,
manggil ini itulah, pokoknya banyak. Nanti mau diatoran mau masukin ke tubuh orang, kita tanyain dan sebagainya. Nah itu tuh seneng dan kayak seru aja gitu, karena kalau pecinta Naruto gitu, kalau pecinta Naruto itu kayak suka aja, oh ini bisa bisa mengeluarkan Rasengan di dunia nyata gitu kan, bisa bukan Edo Tensei, kalau Edo Tensei itu menghidupkan orang mati ya, enggak, Shida Tensei ya kalau di Naruto tuh. Jadi kalau di ini mental gitu. Kan keren gitu ya. Nah aku dulu kayak tertariknya ke sana, keren nih gitu. Jadi kayak kalau di dunia nyata, keren juga gitu. Oke, itu singkat cerita ya. Sebenarnya kalau ceritakan detailnya ya sedikit banyak sudah banyak lupa lah, intinya ke sana. Sempat masuk ke situ. Sempat masuk. Ya, bahkan punya buku-bukunya, punya tuntunannya gitu ya. Tapi cuma karena pengen keren doang Mas itu. Pengen keren doang, nggak ada tujuan lain kan. Karena nggak ada tujuan lain, pengen keren aja, kayak keren aja. Main-main doang gitu loh, ikut-ikutan doang. Bukan ada cara melet wanita dan sebagainya. Tapi kan dari dulu tuh memang sudah kritis sih, dari waktu itu sudah kritis. Jadi memang nggak ada tujuan untuk mengabdi untuk bisa beneran, nggak, memang seru-seruan aja. Tapi di hati yang terdalam tuh memang mempertanyakan. Jadi mempertanyakan tuh semenjak awal masuk itu udah mempertanyakan ini apa ini. Kok bisa disebut ini. Jadi disitulah mulai mencari tahu. Nah, awalnya punya kesadaran penuh ya. Kalau tadi kan awal cerita ya, mulai punya kesadaran penuh itu saat SMK. Saat SMK kelas 1 lah. Nah, waktu inget banget waktu guru agamaku itu namanya Bu Riri, ya, kita sebut aja Bu Riri. Bu Riri ini guru agama, ya, guru agama di SMK. Guru agama, beliau itu alirannya ormasnya Muhammadiyah, bukan ormasnya Muhammadiyah. Nah kan dulu kan sering ngobrol juga waktu di kelas tuh beliau bilang banyak, ya nggak tahu alasan beliau bilang seperti itu apa, tapi waktu itu inget banget beliau bilang kalau banyak orang-orang zaman sekarang gitu ya, yang menganggapnya wali gitu ya, kebal bacok, kebal inilah ya, bisa ngelihat ini nerawang ini itu gitu ya, seolah itu ajaran Islam, seolah itu memang datanya dari Islam gitu ya. Sebenarnya ya bisa aja gitu ya, bisa aja, tapi nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut ya, bisa aja, tapi apakah caranya itu betul gitu ya. Nah terus beliau bilang Nabi Muhammad aja waktu perang Uhud ya, perang Uhud ya, itu giginya tahu kan perang Uhud itu. Nah, nanti kalau salah ya dikoreksi, kan kita kan bukan penceramah gitu ya, ini hanya sharing aja. Jadi waktu perang Uhud ya, perang Uhud itu giginya kata Bu Riri itu rompal tuh patah lah, berdarah. Itu perang, dan waktu perang Uhud kan jelas kita tahu kan kalah kan, ya kan. Kita waktu menang kan bukan kita Islam waktu itu kan menang waktu perang Badar, tapi setelah Badar kan Uhud terus kalah kan. Nah di situ mulai berpikir, oh ya juga gitu ya, maksudnya gini, waktu Nabi Muhammad aja waktu perang otomatis kan sebenarnya kayak ilmu kebal, ilmu yang silat yang harus punya tenaga dalam yang bisa mentalkan banyak orang gitu ya, kan sangat diperlukan di saat itu sebenarnya. Justru kalau sekarang kan nggak perlu, udah ada pistol, ada tank dan sebagainya. Justru waktu itu kan sangat diperlukan, tapi waktu perang Badar kan nggak diperlukan. Nah di situ mulai dari dipancing oleh Bu Riri itu, dari situlah mulai untuk berpikir, mempertanyakan dan selalu berdiskusi dengan teman-teman, tapi nggak ada yang puas jawabannya. Ya, ketika tak tanya apakah ilmu seperti itu memang dari Islam, karena kebetulan memang banyak orang-orang Islam yang mungkin oknum pemuka agama yang mengamalkan juga dan menganggap itu ilmu Allah lah, ilmu hikmah lah gitu ya. Ini kan kalau memang menganggap itu dari Islam ya monggo, tapi kalau aku enggak gitu ya. Itu banyak pemuka agama itu menganggap itu suatu hal yang karomah, tapi secara tata cara itu kok jauh, secara logika itu kok enggak. Nah zaman Nabi Muhammad kok enggak gitu kan. Zaman Nabi Muhammad itu justru kan lebih penting tapi nggak ada yang mempraktekkan itu nggak ada yang bisa menjawab tuh, yang bukan nggak bisa menjawab, nggak ada yang bikin aku
puas gitu atas zamannya itu kan. Oke. Nah, waktu itu waktu Nabi Muhammad ya, waktu kita lanjut ke waktu Nabi Muhammad itu, waktu perang Badar harusnya kan kalau kebal ya kan waktu itu 300 melawan ribuan orang gitu ya. Sebenarnya kalau bisa kebal semua ya nggak usah 300 lah, nggak usah 300 ya. Logikanya 5 orang aja lah, ya kan. Kira-kira orang nggak? Iya, Ya kan? Kita bawa pedang semua nih, 5 orang nih. Ya, terus kita kebal nih, kita dibacoin orang nggak apa-apa, kita tinggal set. Ibaratnya ngarit ya kan, ngarit. Ya kan orang lain melawan kita nggak bisa, kita ngelawan. Menang nggak? Menang. Tapi nyatanya enggak. Artinya sekelas Nabi aja ketika meminta itu nggak bisa ngeklaim apakah itu dikabulkan atau nggak, bisa minta tapi nggak bisa mendemokratiskan gitu ya. Artinya nggak bisa memilih nanti yang terbaik yang mana, tetap Allah yang memutuskan. Lah orang sekarang bukan nabi, bukan wali, ya bisa-bisanya mempraktekkan tuh, bisa gini contohkan, didemokan di banyak orang kan, jelas jadi berpikir emang iya ini emang iya ini karomah. Jelas-jelas kalau karomah kan nggak mungkin gitu. Zaman Nabi itu nggak akan mungkin, apalagi dipamerkan banyak orang gitu. Nah kalau aku akhirnya kan banyak mempertanyakan ya, jadi kesimpulannya itu jadi berpikir gini, karomah itu ada, tapi mungkin tidak yang dipamerkan kebanyakan orang di Indonesia ya gitu ya. Kayak contoh, apakah ada karomah kebal bacok? Ya mungkin ada, tapi yang nggak mungkin dipamerkan kebanyakan orang nggak. Contoh nih, aku makanya ngalim lah, ibadah, terus tiba-tiba dicegat orang nih ya. Kalau di daerah kan banyak ya, mesti kan nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba dibacok gitu ya. Nah, tiba-tiba bacok tuh, tiba-tiba kebal, nggak apa-apa tuh, tapi sekali itu maksudnya, dan nggak pernah ngamalin apa, nggak pernah ini, pokoknya udah ibadah aja gitu kan, kebal tiba-tiba ya. Tapi ketika aku mau nyoba sendiri, kira-kira aku kebal nggak? Belum tentu. Nah itu namanya karomah. Jadi di saat itu aja ditolak Allah, karena hak prerogatifnya tetap ke Allah, maksudnya yang menentukan ditolak atau enggaknya Allah gitu. Kita nggak bisa memilih gitu, Nabi aja nggak bisa gitu ya. Nah terus kayak Nabi Musa nih contoh. Jadi ini setelah perjalanan menelusuri itu kan, jadi berpikir, jadi mengolah sejarah, mengetahui banyak sejarah keislaman itu sebenarnya seperti apa. Dari situ kan mencocokkan dengan keadaan yang aku dulu pernah alami. Waktu Nabi Musa itu diminta Allah untuk mengangkat tongkatnya kan. Tapi Nabi Musa tahu nggak bahwa Laut Merah akan terbelah? Enggak. Ya kan, pokoknya malu aja suruh ngangkat kan, ternyata terbelah. Itu Nabi Musa. Lah orang sekarang kalau bisa tahu ini karomah bakal ini, bahkan bisa diamalkan, bisa ditransfer, ya, bisa itu. Nah menurutku kok aneh gitu ya, kok lebih dekat dengan sihir. Kalau maksudnya gini, kalau memang itu sihir ya udah sihir aja gitu. Nah yang waktu itu yang disesalkan adalah tertipunya apa. Jadi kalau memang itu ilmu sihir ya udah katakanlah itu sihir gitu. Nah masalahnya waktu itu tuh kayak seolah itu ilmu Islam, dan yang mempraktekkan tuh orang-orang yang mungkin berbagainya Islami gitu ya, orang Islami. Jadi ya pada akhirnya banyak yang tertipu gitu ya. Makanya sebenarnya udah lama sih untuk tergerak untuk membuat suatu channel untuk mencerahkan ya orang-orang yang mungkin perlu dicerahkan ya. Orang-orang yang mungkin masih tersesat gitu ya. Ini perlu gitu ya. Kenapa perlu gitu ya? Nah ini kan hanya awalan ya, mungkin nanti kita akan membuat banyak pencerahan di bidang ini gitu ya. Tapi ya mungkin nggak semua, tapi mungkin ada beberapa. Karena di daerah itu sangat banyak, sangat banyak. Contoh ya, di daerah itu ada yang dia oknum pemuka agama ya, berbagainya kiai gitu, berbagainya ulama lah ya, ulama. Tapi apa yang diajarkan jauh dari Islam ya. Dan itu jelas ya. Contoh rumah harus dikasih pageran gaib lah ya. Ya, terus katanya kalau di daerah-daerah itu ada, itu benar-benar aku dengar sendiri gitu ya.
Jadi TV-nya itu ada, katanya ada genderuwonya. Nah TV-nya dibawa pulang gitu. Mana TV-nya Iya, ya? pulang. Terus katanya kalau mau aman itu bayarnya 30 juta. Itulah gitu lah. Dia ya masyarakat percaya karena memang mereka berpakaian ustadz gitu. Nah ini kan ketika kita nggak mau memilah, ketika kita nggak mau belajar ya, nggak mau mengutamakan rasional, artinya rasional yang berdasar. Kalau emang logikanya ya logika dari perspektif mana. Kalau kita sebagai Islam ya kita menggunakan logika dengan perspektif Islam. Sebenarnya secara logika dan menurut Islam itu ada nggak sih sebenarnya dari sejarah aja gitu ya, gitu ya, gitu. Jadi kita harus selektif. Nah itu banyak. Contoh sakit gitu ya, padahal ya sakit beneran, tapi dibilang kena sakit sana lah gitu. Jadi selalu mengutamakan mistik. Padahal mengutamakan mistik ini bukan karena mistiknya, bisa jadi karena supaya orang-orang yang dalam tanda kutip tadi biar laku gitu ya, dalam proses dia di masyarakatnya gitu ya. Udah 16. Oke, 4 menit lagi gitu ya. Oke. Sekarang mungkin bisa dikasih tahu apa kesimpulan terus hikmah yang bisa diambil apa dari pengalaman Mas sebelumnya kan? Ya dari situ jadi belajar. Jadi dari situ jadi belajar ternyata kita tidak boleh asal percaya aja. Kalaupun itu guru kita, walaupun itu orang-orang di sekitar kita yang kita percaya, ya mereka kan manusia. Ya, mereka kan manusia ya. Jadi jangan sampai kita fanatik buta. Kalau memang udah dari guru kita, kamu memang lebih hebat dari guru kita gitu. Kamu lebih hebat dari kita. Jangan kayak gitu ya. Kalau memang kayaknya salah, mau sampai ke 7 turunan bakal salah. Nah kalau kita berpercaya, kalau di daerah kita kan dulu percaya kalau udah dikeluarkan dari kiai itu yang mengatakan itu seorang pemuka ya terus itu benar atau enggak kita nggak peduli. Ya, nah itu kan bahaya sebenarnya. Bahaya. Nah takutnya apa? Ketika kita dapat orang yang tidak bertanggung jawab ya kan jadi bahaya. Gitu ya. Pokoknya kan banyak tuh sekarang di YouTube kan kayak orang-orang yang berpenampilan Islam tapi tidak mengamalkan Islam sama sekali, bahkan jauh, tapi malah perdukunan yang seolah-olah itu dari Islam. Padahal memang sihir, artinya permainan jin gitu ya, bisa menerawang lah, bisa ngeramal. Kalau memang ngeramal ada ya, aku pengen belajar. Kenapa? Aku pengen belajar supaya apa? Supaya aku bisa jadi investor terbaik di dunia. Ya, bisa mengalahkan Warren Buffett kan. Karena kalau peramal nih, saham tahun depan saham bulan depan nih mana yang bakal naik nih ya maunya bakal naik 30.000 ya. Langsung kaya. Tapi selama ini nggak ada peramal yang sukses di investor ya. Nah, dia hanya meramalkan ini itu ya. Nah, artinya di waktu itu karena kebodohan, karena ketidaktahuan akhirnya tersesat. Tapi setelah banyak belajar ya, artinya ketika kita mau apapun ya, tidak hanya berislam. Islam jelas harus ada dalilnya, harus ada dasarnya gitu ya. Jangan kemudian kalau ada orang mau nggak ada di Quran hadis, wah kamu Wahabi, wah kamu Salafi. Enggak juga, memang semua ormas, mau semua aliran itu ya pasti rujukannya Quran hadis gitu. Cuma mungkin melalui kiai siapa, melalui ulama siapa gitu kan. Gitu. Ini semuanya harus berdasar. Kita kuliah juga sadarnya juga waktu kuliah kita bikin skripsi nih kan harus jelas rujukannya, harus bisa mempertanggungjawabkannya itu benar atau enggaknya. Nah dari situ kan mulai berpikir kita dalam melakukan apapun itu harus ada dasarnya, jangan tidak berdasar ya. Jadi ukurannya itu bukan pada kepercayaan yang tidak berdasar atau disebut khurafat gitu ya, tapi harus berdasarkan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun kita mengatakan itu salah, apa dasarnya? Ya kan. Kalau itu benar, apa dasarnya? Gitu ya. Jadi tidak asal percaya ada kecelakaan. Wah ini setan ya. Padahal karena jalannya mungkin berbelok ya. Mungkin berbelok. Wah ada batu besar nggak bisa diangkat. Padahal alatnya nggak sesuai spek ya. Biasa kalau aku sampaikan di training itu juga. Karena salah satunya kadang-kadang orang-orang itu percaya bahwa di dalam dunia proyek ya, kontraktor itu ada mistiknya gitu ya. Oh ada jembatan ya, supaya jembatan itu kuat dibangunnya
menggunakan kepala kambing 10 gitu. Ya kan gak masuk akal gitu. Mau pakai 1000 kambing, kepala kambing atau kepala manusia, kalau fondasinya dibangun tidak sesuai speknya, tidak sesuai kapasitas angkatnya gitu ya roboh gitu, gitu kan gitu. Nah, kepercayaan itu seringkali terjadi. Contoh ada kesalahan kerja ini, wah ini tumbal proyek, padahal karena memang manajemennya tidak memperhatikan keselamatan kerja gitu. Artinya setelah dari situ tuh banyak berpikir, oh ternyata kita itu memang harus mengutamakan logika ya. Selain mesti kan ya harus berlogika juga ya, harus berakal juga, kita perlu dikasih akal ya untuk berpikir. Nah, jangan wah ini kita belajar ilmu laduni nggak perlu belajar ya, repot ya. Ilmu laduni nggak perlu belajar lah, kamu dikasih akal buat belajar malah pengen nggak belajar. Nabi Muhammad aja waktu diturunkan Al-Quran diturunkan apa pertama Iqra, artinya apa, bacalah. Nabi Muhammad suruh baca. Ini ada orang sekarang gitu ya, pengennya dapat langsung dapat ilmu langsung dari Allah katanya, nggak perlu belajar. Itu menurutku kufur nikmat gitu ya, kufur nikmat gitu. Artinya udahlah, dikasih akal ya digunakan dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya. 4 menit lagi nggak apa-apa 20 menit, karena memang sebenarnya kalau 1 jam juga lebih, karena memang banyak pengalaman. Contoh lagi nih, waktu itu kakak ya dulu itu kan ya adalah ikut di suatu perkumpulan gitu ya. Waktu ujian nasional, kalau dulu ada ujian nasional itu tau nggak, pensilnya diraja itu tau nggak, diraja itu ditulisi tulisan Arab gitu lah katanya, kalau jampi-jampi ya jampi mata-mata tapi bukan tulisan Arab, itu nanti akan ada di kemasan khususnya karena itu panjang gitu. Kalau sih memang nggak percaya itu ya, kalau Qurannya ya percaya, tapi kalau dengan ditulis terus bisa mengesahkan keset apapun enggak ya, kalau aku mending dibaca gitu ya. Tapi nanti itulah. Nah, waktu itu ujian nasional tuh pensilnya penghapus diraja gitu. Terus aku tanyanya gini, simpel aja ya, kalau diraja terus pensilnya tuh tahu nanti jawabannya yang benar yang mana, tahu nanti kalau ada di ABC itu terus pensilnya bakal ngarahkan yang benar yang mana. Memang seperti itu kan? Enggak. Masa enggak mungkin lah. Artinya kan merusak ini. Merusak apa? Merusak akan memperteguh kebodohan ya, akan memperkuat kebodohan itu akan akan melestarikan kebodohan gitu. Artinya kalau kita pengen pintar, kalau kita pengen berhasil waktu di ujian nasional, bukan pensilnya ditulis-tulis itu aja. Ya gimana ya, berarti belajar dengan benar. Nanti doanya, ya Allah berikanlah kemudahan dalam mengerjakan, kemudahan dalam belajar, diberikan mudah mengingat, mudah mengolah angka-angka matematika kan gitu. Bukan terus dirajah betulannya terus punya sendiri ya. Terus nilainya keluar tuh, terus yang ngerajah tuh, oh udah bagus tuh, bagus dasmu gitu maksudnya gitu. Nah, tapi ini aku berani tuh mengatakan tuh biasa diskusinya di kota, kalau di kampung atau daerah meninggal lawannya banyak. Ya, tapi semoga sedikit banyak mungkin bisa tercerahkan lah ya. Kita jangan aneh-aneh lah, kalau memang berislam ya udahlah ya, jangan aneh-aneh gitu ya. Jangan terus perdukunan ini itulah, enggak lah gitu. Apalagi membawa nama Islam, ini yang aku sangat benci. Pada akhirnya nanti terjadi pembunuhan publik sangat banyak gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang, makanya ada film Walid tuh di Malaysia, aku ngeliat tuh kok kayak di Indonesia kayak terjadi di Indonesia dan banyak di daerah-daerah gitu ya. Nggak mau nyebut ya, maksudnya mungkin oknum ya, pasti nggak semua tapi ada. Kalau kemarin beritanya kan banyak kayak dulu di Pasuruan, di Jember, dan banyak lah itu banyak terjadi. Terus ada pemuka agama yang ngambilin santrinya itu kan banyak dengan alasan penyucian diri gitu banyak ya.
Artinya ya jangan asal percaya ya, tapi harus mempertanyakan ya, harus kritis ya, harus kritis ya. Dulu aku sampai di Pulau Pring tuh terlalu kritis ya, nggak apa-apa ya, memang harus gitu ya, gitu. Jadi nggak bisa dibodohin, karena mereka orang-orang seperti itu takut ketika orang-orang yang di sekitar mereka tuh mulai sadar kayak film Malten gitu, dan itu dimanapun ya. Apalagi mereka tuh takut pengaruhnya hilang. Dulu kan aku kan punya buku banyak nih di rumah, kan punya buku banyak tuh, zaman SD itu sudah banyak buku, memang suka baca buku dari SD. Nah, itu salah satu orang lah, nggak sebut nama lah, udah lah, kamu itu jangan baca buku banyak-banyak gitu. Nanti kamu gila gitu. Nggak kuat ilmunya. Nanti kepenuhan ilmunya, nanti kamu gila gitu. Nah, di situ aja dalam berpikirnya udah salah ya. Jadi kalau bahasanya kan, kalau orang sekarang kan logika versi gitu ya, jadi kesesatan dalam berpikir ya. Kalau kita menganggap bahwa kepenuhan ilmu terus gila ya, mungkin profesor. Kalau umpamanya kita nggak bisa ngerjain nih matematika ya wes, kalau memang belum waktunya ya wes, kita nggak bisa ngerjain kan gitu. Kalau memang belum waktunya ya kita urut dari awalnya, dari maunya aku mau ngerjain langkah 5, tapi nggak bisa, ya udah berarti harus dari langkah ke 1 dulu sampai nanti angka 5 kan selesai gitu. Nah ternyata begitu aku selidiki gitu ya, ada contohnya tuh. Nah ternyata ada orang tuh di daerahku tuh waktu itu, dia itu belajar agama ya, mondok lah ke mana gitu. Nah pulang-pulang tuh gila. Nah orang-orang menganggap dia itu kepenuhan ilmunya. Nah padahal dia itu belajar perdukunan ya, mungkin kebanyakan jin dalam tubuhnya, terus gila kan gitu. Nah orang aku belajar sekolah kok, belajar sekolah ya gila gimana ya, sampai sekarang jadi pinter ngomong, jadi bisa ini itu gitu. Ya, artinya ternyata ketika punya kepercayaan seperti itu akan menghambat kesuksesan, akan menghambat kemajuan gitu ya. Jangan nerimo yang pandu ya. Contoh lah Muhammadiyah ya. Contoh ya, nggak berbicara ormas, tapi Muhammadiyah itu contoh Islam yang berkemajuan, artinya fokus pada kemajuan umat. Dia punya banyak badan usaha, kemudian punya kemandirian dalam berbisnis, artinya tidak hidup dari Muhammadiyah tapi menghidupi Muhammadiyah. Itu menurutku keren ya, karena sebenarnya sebagai Islam ya harusnya kita gitu. Kalau kita punya ormas ya harusnya kita menghidupi ormas, jangan kita jadi beban masyarakat. Jadi kita berguna untuk masyarakat, bukan kita jadi beban masyarakat gitu, harusnya kan seperti itu. Nah mungkin itu ya. Enggak, aku serahkan ke hostnya, istriku. Kita. Nah oke, itu tadi pengalaman dari Mas tentang perdukunan. Jadi ambil hikmahnya, buang buruknya. Jadi terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Coba komen kita bikin video apa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.